Politik, secara definisi menurut rumusan Harold de Lasswell, ialah siapa, memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Sementara Aristoteles mendefinisikan politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik dalam perspektif masyarakat awam ialah sesuatu yang kotor, penuh intrik dan rentang dengan praktek kecurangan. Kesimpulannya, politik adalah upaya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dalam upaya itu, ditempuhlah berbagai cara, baik yang konstitusional maupun inkonstitusional. Selanjutnya, kekuasaan yang diperoleh idealnya digunakan untuk memperbaiki tatanan hidup berbangsa dan bernegara, atau mengubah peradaban hidup suatu bangsa. Analoginya seperti ini. Pisau dapur yang dipegang oleh seorang ibu rumah tangga akan menghasilkan masakan-masakan yang memanjakan lidah penikmat. Tapi jika pisau itu berada di tangan seorang residivis atau pembunuh, maka yang kita saksikan adalah kematian-kematian yang sadis dan tragis. Pemilik pisau itu adalah kita, rakyat. Karena di alam demokrasi, rakyatlah yang berdaulat. Bagaimana dengan ASN? Bolehkah berpolitik praktis? Jawabannya tidak boleh. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 secara tegas menekankan tentang netralitas ASN pada saat momentum politik, baik pemilu, pilpres, pileg, maupun pilkada. Tetapi, ruang untuk ASN melakukan tindakan-tindakan politik terbuka luas. Bahkan hampir bisa dipastikan ASN tidak bisa tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik. Politik seperti apa yang dimaksud? Dengarkan agar jangan salah ditafsirkan. Pertama, ASN bekerja dalam sistem birokrasi yang dipimpin oleh seorang politisi. Silakan dicek pemerintah kita saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semuanya dipimpin oleh politisi-politisi yang mampu merebut kepercayaan masyarakat melalui proses demokrasi. Ketika mereka terpilih sebagai kepala daerah ataupun kepala negara, mereka dilengkapi dengan kekuasaan administratif dan kekuasaan politik. Kekuasaan administratif ialah kekuasaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini bersifat mengikat orang-orang di luar organisasi yang resmi. Dengan kekuasaan ini, kepala daerah dapat mengizinkan bahkan melarang rencana usaha dari suatu korporasi atas pertimbangan hak wilayah, hak adat, hak masyarakat setempat, serta kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur. Sementara kekuasaan politik adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang hendak diambil agar menguntungkan dirinya, kelompoknya, maupun masyarakat secara umum. Kekuasaan inilah yang seringkali dominan digunakan oleh para kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya di hampir semua daerah otonom. Fenomena itu dapat terlihat pasca selesainya pilkada. 6 bulan setelahnya pasti akan ada restrukturisasi birokrasi dan komposisi personalia di lingkup pemerintahan yang baru dengan tujuan menempatkan orang-orang yang satu barisan dan ikut berkontribusi bagi kemenangan sang kepala daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara teori, praktek seperti ini disebut sebagai patronasi, yaitu pola hubungan yang tidak seimbang tetapi saling membutuhkan antara patron dan klien. Kepala daerah memerlukan para birokrat yang dapat dipercaya dan diajak kerjasama untuk merealisasikan visi dan misi, serta menyukseskan penyelenggaraan pemerintahannya. Sementara para birokrat menganggap jabatan bukan sebatas kedudukan, tetapi juga perjalanan karirnya.
Konteks ini menguatkan definisi politik menurut Harold Lasswell, yakni siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Kedua, ASN melakukan kerja-kerja politik. Sebelum masuk pada penjelasannya, perlu diketahui bahwa tugas dan fungsi dari ASN ialah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Hubungannya dengan kerja-kerja politik yang dimaksud adalah sebagaimana kebijakan menurut Thomas Erdai adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah menurut undang-undang adalah presiden dan wakil presiden bersama kabinetnya, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dengan demikian, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang nantinya bertujuan untuk menggolkan visi dan misi presiden dan wakil presiden maupun para kepala daerah. Visi dan misi merupakan janji politik yang disampaikan saat kampanye. Itu berarti pelaksana teknis untuk merealisasi visi misi pemerintah adalah ASN melalui program dan kegiatan pada setiap organisasi perangkat daerah. Contoh, dalam pembahasan APBN atau APBD harus melalui mekanisme paripurna antara eksekutif dan legislatif. Di tingkat pemerintah daerah misalnya, ada namanya Tim Penyusun Anggaran Daerah atau TPAD yang diketuai oleh seorang sekretaris daerah. Pembahasannya berjalan alot, penuh interupsi yang mengharuskan adanya negosiasi dan konsolidasi dalam rangka menyamakan persepsi dan semangat untuk pemerintahan yang lebih baik. Proses ini merupakan kegiatan politik, tapi bukan tentang berebut dan mempertahankan kekuasaan, melainkan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dengan demikian, politik ASN bukanlah politik yang berhubungan dengan partai politik maupun kegiatan atau pengarahan dukungan dengan tujuan menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu saat pesta demokrasi 5 tahunan. Kesimpulannya, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik sebagaimana prinsip clean and good governance apabila dipimpin oleh seorang kepala daerah yang sanggup menggunakan kekuasaan administratif maupun kekuasaan politik secara seimbang. Selanjutnya, para birokrat juga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpegang pada prinsip loyalitas kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ulasan tadi, kata kuncinya adalah politik kemanusiaan, politik kekuasaan. Pikirkanlah di mana posisi politikmu hari ini.